Baik, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Dr. Benny Wulur SHMHKes. Jadi saya ingin menyampaikan update dan perkembangan terakhir di mana saya selaku Ketua Tim 5 bersama-sama dengan beberapa nasabah kami telah melakukan kunjungan kepada OJK pada hari Selasa dalam minggu ini, dan pada hari Rabu kami juga telah melakukan kunjungan kepada Bareskrim, di mana hal tersebut dilakukan secara spontan demi untuk tercapainya tujuan kita bersama, yaitu terbayarnya kewajiban dari PT Asuransi Jiwa Kresna kepada para pemegang polis atau nasabah. Nah, perkembangan terakhir adalah OJK saat itu menerima kami dan pengawasan OJK dan bagian perlindungan konsumen, yang mana mereka berjanji akan segera menyampaikan kepada pimpinannya. Kita sudah menyampaikan aspirasi bahwa pada prinsipnya sudah kurang lebih 90% sebetulnya sudah setuju dengan SOL, yang mana jumlah ini masih bisa akan terus bertambah, dan karena kendala teknis memang sampai saat ini kurang lebih sudah 60% juga dikirim perjanjian-perjanjiannya. Jadi ada persetujuan SOL yang sudah kurang lebih 90% ditindaklanjuti dengan perjanjian-perjanjiannya, itu sudah sampai kemarin itu sudah 60%-an, yang mana jumlahnya terus bertambah karena ini tinggal kendala teknis, dan kita yakin pada akhirnya akan mencapai 90% bahkan lebih juga Nah, karena apa? Kenapa saya lihat di sini antusias daripada pemegang polis untuk melakukan perdamaian? Satu, saya lihat dari pemegang saham pengendali tidak kabur, masih ada di Jakarta, bahkan saya juga ketemu, dia juga mau melakukan Zoom dan mencari solusi untuk melakukan pembayaran, di mana udah ada skema pembayaran 3 sampai dengan 5 tahun, dan juga ada percepatan dengan properti, Nah, ini yang saya juga lihat sampai saat ini yang terbaik memang masih dari AJK, karena di tempat-tempat dugaan investasi gagal bayar lainnya ini saya lihat belum terjadi. Bahkan kalau kita lihat di Wana Arta itu malah sudah ditunjuk tim likuidator, perusahaannya sudah diciu, sampai saat ini juga belum ada kejelasan kapan akan dilakukan pembayaran dan sebagainya untuk skema dan sebagainya. Sementara dari AJK sudah ada skema. Nah, itu yang kami sampaikan juga kepada OJK, di mana kita juga minta janganlah sampai gara-gara masalah waktu kemudian ini SOL ini bisa menjadi gagal, karena itu yang kita minta dan kita sampaikan aspirasi. Kemudian mengenai menggunakan akta notaris, kita juga minta pengertian kepada OJK, jangan sampai harus diulang lagi dan sebagainya gara-gara tidak dibuat di akta notaris, karena Pempol itu ada di seluruh Indonesia, sangat sulit dia kalau harus di hadapan notaris, ada yang udah tua dan sebagainya. Kemudian uang yang digunakan untuk biaya notaris, misalnya taruhlah satu akta 1 juta, kalau ada 7.000 pemegang polis, berarti kalau dikali 7.150 dikalikan 1 juta, itu bisa mencapai 7 miliar. Lebih baik itu digunakan untuk membantu atau membayar biaya-biaya itu untuk pemegang polis, karena dasar perjanjian itu kan sebenarnya 1338 Perdata berlaku sesuai undang-undang membuatnya, asalkan memenuhi syarat 1320 cakap sepakat objek tertentu sebabnya halal. Nah, kalau ini semua sudah memenuhi itu, sebetulnya tidak ada alasan untuk menolak menurut pendapat hukum kami. Jadi kami juga mohon supaya daripada pihak OJK ini tidak terlalu kaku, mengingat dari OJK yang sudah memfasilitasi, kita juga ucapkan terima kasih sampai terjadinya pertemuan antara nasabah AJK dengan AJK, dan sekarang sudah menuju mengerucut perdamaian, dan mudah-mudahan perdamaian ini dapat segera terjadi agar realisasi pembayaran dapat terjadi juga. Itu sebabnya kami juga sudah memohon kepada OJK agar PKU segera dibuka, mengingat kalau sudah terjadi kesepakatan dan RBC juga tentunya sudah di atas 120%, kalau ini semua sudah lancar untuk masalah SOL ini, seharusnya tidak ada alasan untuk PKU tidak dibuka. Saya juga sudah sempat bicara juga dengan AJK, kalau ada dana bisa lebih cepat sesudah PKU dibuka, akan dilakukan pembayaran juga yang lebih cepat. Meskipun skema ada ditulis seperti itu, kalau dengan catatan dana ada dan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Nah, ini yang saya lihat ada satu itikat baik daripada AJK sendiri. Nah, makanya kami menghimbau kepada para pemegang polis
itu juga tolong juga nanti kita sama-sama lah kita menyurati lah aspirasi kita ya kepada OJK ya, dan kita minta perlindungan hukum baik kepada Mahfud MD ya, kepada pimpinan tertinggi OJK ya, dan tentunya juga kita minta kepada jajaran-jajaran pimpinan OJK lainnya juga supaya PKU segera dibuka, dan kita minta tetap ada pengontrolan atau pengawasan terhadap AJK sampai dengan terbayarnya para pemegang polis ini ya, nasabah. Karena seperti yang kita udah jelaskan, kita tahu resiko sol itu memang membuat kita jadi yang dibayar paling akhir, karena kalau kreditur preferred dibayar utama. Tapi kalau yang kewajiban itu hanya terhadap kita Pempol, ya tentunya walaupun kita ranking 15 sekalipun juga, ya tetap saja kita yang pada akhirnya kan akan menerima pembayaran juga kalau dananya ada. Yang mana hal ini ada harapan, ya kan, kalau PKU dibuka tentu saham-sahamnya akan menggeliat baik. Mudah-mudahan ada investor juga mau masuk ya. Nah ini yang saya mau sampaikan ya. Kemudian kami juga sudah melakukan kunjungan ke Bareskrim Polri ya, dan kami sudah diterima oleh unit bersangkutan yang memeriksa. Nah di situ kami juga sempat menanyakan ya, apakah dari Pempol yang pelapor ini juga sudah terima pencicilan. Nah kalau sudah terima, ini ada beberapa pendapat hukum yang menyatakan ya sudah jadi perdata. Jadi jangan sampai ada dugaan kriminalisasi terhadap AJK oleh segelintir orang yang menyebabkan tidak terbayarnya seluruh pemegang polis. Mengingat kurang lebih 90% sudah setuju damai, yang melakukan pelaporan itu hanya beberapa orang, sementara proses hukum itu akan lama. Apa yang saya bilang lama? Proses hukum di polisi ya itu akan dilakukan pemeriksaan di tingkat lidik kemudian naik ke sidik, baru penetapan tersangka, baru ke jaksa, dari jaksa ke PN ya, ke pengadilan negeri, kemudian ke pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, bahkan bisa sampai PK. Artinya apa? Kalau di AJK sudah 3-5 tahun udah siap bayar dan cicil, mungkin 3-5 tahun malah sudah lunas. Syukur-syukur kalau perusahaannya makin maju atau lebih maju bisa lebih cepat. Tapi kalau kita menggunakan proses laporan polisi, taruhlah kita membayar biaya lawyer ya, ini cost yang harus keluar lagi. Sementara kalau dibayar, kita harus lihat kerugiannya. Contoh, untuk bayar lawyer dan ongkos berperkara, kita nungguin dan kena inflasi dan belum tentu uangnya kembali. Taruhlah nanti ada perintah bayar ya setelah 5 tahun lagi. Ini yang saya mau jelaskan ya. Misal ada patungan ke kantor hukum per proses 2 juta rupiah. Nah kantor hukum tersebut tentu akan untung ya. Kalau 2 juta dikali 1000 sudah 2 miliar, dikali 2000 sudah 4 miliar ya. Sementara nasabah belum dapat apa-apa nih ya, belum dapat apa-apa nih. Nah setelah nanti 4 tahun ya, 4 tahun ternyata saham turun semua, aset yang dibagikan juga, taruhlah aset yang sisa tinggal 5 atau 10%. Artinya kan kalau yang punya tagihan 1M cuma terbayar atau terbaginya cuma 100 juta. Nah sudah kita nunggunya 4-5 tahun, dapatnya cuma 100 juta, untuk apa? Ya, atau yang lebih parah lagi cuma 5% misalnya. Ya, yang 1 miliar cuma kebayar 50 juta. Habis itu pengusahanya sudah menjalankan hukuman, taruhlah terbukti ya, kita bilangnya terbukti semua lah, kita bicara ya, dihukum lah dia ya sekian tahun ya. Ya pengusahanya memang akan sulit berarti, karena namanya sudah jadi jelek karena sudah tertangkap ya dan ditahan, dan kemudian juga nggak bisa berusaha lagi. Ya kita juga yang jadi korban, menang jadi arang kalah jadi abu. Artinya kita cuma mempertaruhkan dari 1 miliar kebayar 4 tahun lagi misalnya cuma 50 juta misalnya. Ya buat apa? Ya sementara kalau misalnya kita setuju ya dengan catatan pengusahanya benar bertekad baik, makanya kita harus kawal sama-sama, diawasin juga produk-produk yang nanti keluar. Kita minta kerjasama juga pengontrolan yang betul daripada OJK ya, di samping kita sendiri juga mengontrol dan minta daripada AJK-nya sendiri juga transparansi kepada kita. Ya harapan untuk terbayar lebih besar. Kenapa? Lah kalau investor asing tertarik ya, saham-sahamnya semua naik ya, kemudian memang terjadi percepatan pembayaran segala macam, taruhlah kita ngomong jelek ya, tidak kembali semua ya mungkin, tapi 50-60% kembali daripada tadi cuma dapat dari 1M cuma dapat 5%-nya mungkin, atau bahkan kurang. Karena apa? Kalau saham turun
aset-aset dijual. Contoh, saya mau kasih tahu, mobil AJK disita. Mobil AJK Panther, Bapak kalau beli mobil harganya berapa? Kalau baru 4 tahun lagi udah jadi tinggal berapa harganya. Saham juga begitu. Siapa yang mau beli saham? Nah, biasanya kalau pengusahanya sudah masuk penjara, ya nggak bisa usaha lagi, kepercayaan pasar udah nggak ada, udah pasti perusahaannya diciu. Nah, kalau AJK-nya sudah dicabut izin usaha, dibentuk tim likuidator. Ya, dan mungkin kayak Warna Arta ditunjuklah oleh PSP atau tim likuidator. Ya, yang mana ya siap dijual lah saham-saham itu dengan nilai-nilai yang tadi. Ya. Habis itu tim likuidator yang ditunjuk, ya, nanti kan dia pingin jual, tapi ternyata ada proses pidana jalan, ya. Ini saya mau jelasin nih proses hukum, ya. Proses pidana jalan, ada perintah dari jaksa kembalikan kepada korban. Sementara tim likuidator juga merasa ditunjuk oleh undang-undang, dia yang katanya berhak bagiin. Nah, tim likuidator bicara, loh harusnya kami katanya menyelesaikan. Misalnya terjadilah seolah-olah dugaan tim likuidator ini melakukan challenge hukum lagi, ya, upaya hukum. Kami minta ada putusan dari pengadilan yang juga memerintahkan harusnya ini kami yang menyelesaikan, bukan jaksa. Ya, sementara jaksa ketika ada putusan dikembalikan kepada korban dan diperintahkan untuk segera dikembalikan, jaksa juga mungkin ada perlu melakukan pendataan ulang, ngecek, cari aset-asetnya, ngejual. Dan ngejual itu kan nggak langsung laku. Kalau ada yang pernah berperkara nih, dilelang suatu aset, nggak ada yang beli, turun lagi, ya, lelang kedua, turun lagi, lelang ketiga, ya, kemudian aset itu misalnya laku dengan nilai sekian. Nah, aset itu harus dibagikan kepada nasabah. Nah, kalau ada bentuk rumah atau mobil, kalau saham yang pada akhirnya sudah jatuh harganya, nah itu nasabah mau dapat apa? Ya, karena proses hukum di Indonesia sangat lama. Ini yang kita perlu mohon dibenahi kepada pemerintah juga, ya, karena untuk perdata aja PNPTM APK itu bisa sampai berapa lama, ya. Jadi sangat lama proses baik pidana maupun perdatanya. Sementara kalau ada pengusaha yang beretikat baik, ya kenapa nggak kita dukung? Nah, itulah yang kita sudah sampaikan juga di kepolisian. Ini menganjurkan kepada para nasabah, ya, untuk segera melakukan penulisan surat, ya, permohonan untuk minta direktur ini juga memang betul-betul, ya, bisa menjalankan tugasnya dengan baik, ya. Jadi supaya perkaranya dihentikan, blokir dibuka, polisi lain dibuka, dan kita tetap kawal sama-sama, kasih kesempatan dia lagi. Kalau dia nggak betul, baru kita bisa sama-sama melakukan. Ya, jadi jangan salah paham, saya tetap lawyer nasabah kok. Pak Benis ngambil jalan ini. Dia mau berbisnis, dari sisi bisnis bisa saja, ya, saya menarifkan untuk keuntungan kantor saya nih, ya. Misalnya saya tak tarifin apakah itu 2 juta atau 1 juta, ya. Cari masa yang banyak. Habis itu nanti ya yang penting asalkan saya kelihatan kerja, bisa aja saya menghimpun masyarakat. Habis itu saya pakai toa, ya, saya ajak demo aja pakai toa, pakai spanduk. Saya teriak-teriak. Nah, nanti kalau ada yang tanya, Pak Beni usahanya apa? Kita udah bayar nih 2 juta kepada Pak Beni nih per kepala. Ya, 2 juta kali 1000 dapat 2 miliar nih misalnya, ya. Misalnya nih kalau saya lakukan itu. Nah, habis itu nanti misalnya per tingkat 2 juta lagi. Kalau 4 tingkat jadi 8 miliar, ya. Kalau upaya perdata lagi 4 tingkat tambah lagi 8 miliar, 16 miliar. Sementara nasabah dapatnya jong. Nah, saya punya nurani. Kalau saya lakukan itu, saya merasa ya, aduh, saya kok dapat rezeki di atas penderitaan orang lain. Rasanya tidak enak, ya, menurut saya. Jadi saya mengambil suatu langkah. Lebih baik kita mengambil suatu tabel, ya, di sebelah kiri positif, sebelah kiri misalnya negatif, sebelah kanan positif. Kalau kita lapor polisi, kos bayar lawyer berapa, Bapak Ibu hitung. Kok Pak Beni buka bisnisnya seperti itu? Ya karena saya kepingin mendapatkan rezeki itu dengan halal, ya, nggak mau saya dicaci maki oleh nasabah yang merasa gagal karena saya tidak bisa menyelesaikan perkaranya. Ya lebih baik saya ngomong di awal, wah ini kemungkinan kalau pakai cara pidana begini, kemungkinan kembalinya duit Bapak atau Ibu cuma sekian, tapi kalau pakai cara ini kemungkinan untuk kembalinya sekian. Jadi saya akan jelaskan, upaya pidana itu memang perlu, tapi kalau upaya pidana itu memang perlu dilakukan adalah hanya untuk pengusaha-pengusaha yang tidak mau bayar.
yang nggak punya itikat baik. Contohnya seperti Wana Arta, saya lakukan berbagai upaya hukum juga ya, dengan strategi-strategi yang nggak mungkin saya buka di YouTube ini ya, karena kalau kita buka di YouTube semua strategi ya nggak mungkin lah ya. Nah jadi di sini kita sebagai lawyer harus jeli ya, yang tadi saya bilang, loh pengusahanya nakal nggak mau bayar ya, dia enak-enak nih bawa lari uang kita. Tentu kita perlu lakukan berbagai upaya hukum, pidana, perdata dan sebagainya demi dikasih efek jerat dan pelajaran. Kalau diantepin nanti pengusaha-pengusaha lain juga ikut-ikutan. Tapi kalau ada pengusaha yang ada itikat baik mau bayar, dan kita malah lakukan upaya hukum seperti yang tadi saya bilang, perkaranya itu akan berjalan di kepolisian, kejaksaan, PNPT, MAPK 3-4 tahun lagi. Apa yang nasabah dapat? Ya yang tadi saya bilang dapatnya jadi kecil, padahal pengusaha itu mau bayar. Nah kalau dibayar 3-5 tahun lunas, ya atau taruhlah cuma 60-70% minimal dia yang kembali, menurut saya itu lebih baik. Dan saya juga sebagai lawyer mungkin akan lebih senang menerima success fee atau apapun juga itu daripada para nasabah, karena nasabah bahagia terbayar. Tapi kalau nasabah keluar uang untuk operasional, untuk kantor hukum, kemudian ternyata kita nggak bisa membantu mengembalikan uang nasabah, dan kemudian kantor kita juga akhirnya namanya jadi nggak baik ya, karena waduh ini habis diambil dananya ternyata dana kita tidak kembali, ya buat apa kan begitu ya. Jadi kalau kita dapat uang tapi uangnya itu nasabahnya tidak happy karena uangnya tidak kembali, berarti itu juga menurut saya ya menciderai kepercayaan nasabah. Saya khawatir ya, makanya lebih baik saya bicara perhitungannya dan alasannya ya, kenapa kok Pak Beni ngambil langkah damai untuk yang AJK, tapi kenapa Pak Beni masih melakukan berbagai upaya hukum, pidana, perdata untuk perkara-perkara lain. Saya tadi udah beberkan alasan-alasannya. Kita harus hitung sisi dari berbagai sektor ya, dari berbagai sisi. Nah itu yang saya mau jelaskan ya. Makanya di sini marilah kita bersatu, pilihlah yang terbaik untuk kita sendiri. Dan saya berharap ya lebih baik happy bersama nasabah. Kalau toh saya mendapatkan hak saya, suatu success fee dan sebagainya, itu didapat karena nasabahnya memang terbayar uangnya. Tapi kalau tidak terbayar uangnya, tentu saya pun akan ikut prihatin dan ikut sedih dan merasa ya pekerjaan kita ini menjadi ya tidak maksimal ya. Walaupun pekerjaan lawyer ada perikatan ikhtiar, tapi saya kasih logika-logika dan cara perhitungannya. Kenapa? Karena saya ingin tertawa bersama nasabah, ingin lihat nasabah saya yang percaya kepada saya memang kembali kepada uangnya, dan saya juga bersedia menolong juga untuk karma baik ya. Seandainya AJK juga bisa menepati janji untuk membayar kepada yang orang-orang tua ya, pensiun, lansia yang betul-betul uangnya terbatas dan yang sakit ya, itu juga saya minta bantu. Walaupun mereka bukan klien saya pun, mereka diutamakan pun ya, kita pun akan dukung dan kita ikhlas, kita bantu maksimal ya. Karena menurut saya kepercayaan untuk suatu kantor hukum tidak melulu harus dengan uang, tapi juga adanya sisi-sisi sosial ya, sisi-sisi sosial untuk kita ya. Jadi itu yang terbaik menurut saya untuk para nasabah dan untuk kantor hukum itu sendiri ya. Nah atas hal tersebutlah saya juga minta supaya nasabah betul-betul mencermati. Boleh, dan di dalam YouTube ini saya tidak anti kritik ya, boleh ada kritik, boleh ada saran, karena pendapat hukum itu memang berbeda-beda ya. Contoh, ada perkara yang dihukum di pengadilan, buktinya di Mahkamah Agung bisa diputus bebas atau lepas. Ada sebaliknya, perkara diputus di pengadilan tapi ternyata di Mahkamah Agung bisa lepas bebas. Artinya di hakim juga bisa terjadi perbedaan-perbedaan pendapat, di kalangan lawyer pun bisa terjadi perbedaan-perbedaan pendapat. Yang penting tujuannya sama ya, kita saling mendukung. Tujuannya adalah untuk membela kepentingan nasabah dengan tanpa mendiskreditkan satu kantor hukum manapun atau menyakiti hati siapapun, karena prinsipnya adalah kita mencari tujuan yang terbaik untuk para klien kita ya. Jadi itu yang saya sampaikan. Seandainya ada kritik dan saran, saya juga terbuka. Saya mohon maaf seandainya dari YouTube saya ini ada yang merasa hatinya tersakiti atau ada yang merasa tidak nyaman dan sebagainya. Saya mohon maaf karena tidak ada maksud saya untuk seperti itu. Jadi kalau ada kata-kata atau perbuatan yang saya salah, saya minta maaf
ya. Dan kalau memang ada yang mau kritik dan saran silakan. Dan satu lagi, kalau mau melakukan aksi damai, demo atau apa dan sebagainya, lakukan sesuai dengan prosedur dan undang-undang berlaku. Dan tidak boleh juga kita main tuduh kepada orang lain karena ada asas praduga tak bersalah. Selalu gunakanlah kata-kata dugaan, diduga dan sebagainya, karena orang-orang yang kita mau sampaikan tersebut juga biasanya kan harus menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap ya, inkrah baru ya, dia dinyatakan bersalah atau tidak. Karena tadi saya bilang ya, kita udah tuduh orang, ternyata orang kita tuduh di pengadilannya lepas, atau dia dihukum di PN, di Mahkamah Agungnya lepas, atau terbalik, dia dinyatakan lepas di Mahkamah Agungnya dinyatakan bersalah atau di PT-nya. Nah itu bisa terjadi. Makanya hati-hati, karena mulutmu harimaumu ya. Jadi itu yang saya mau sampaikan, itu juga alasan-alasan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan YouTube saya ini juga didengar oleh Pak Kapolri, Pak Kabarizkrim, Pak Dirtipideksus. Tolonglah Pak, kasih kesempatan untuk mereka pengusaha yang betul-betul damai dan mau menyelesaikan kewajibannya. Dan tolong para pelapor yang beberapa gelintir orang ini, buanglah ego kalian, karena jangan sampai perbuatan kalian merugikan kepentingan umum. Ya karena setiap orang ingin dibayar lebih cepat. Kalau gara-gara yang lapor polisi bisa akhirnya dibayar sekaligus, ya tentu yang lain juga pengen dibayar sekaligus, rame-rame lah bikin laporan polisi, ya akhirnya saling berebut, perusahaannya malah hancur, jadi kita malah bisa diduga kuat nggak akan dapat apa-apa. Tapi ketika kita membuang ego kita bangkit bersama-sama, tidak ada yang berusaha untuk saling didahului. Ya siapa sih yang nggak mau dibayar duluan? Kalau yang lapor polisi kepingin dibayar 100%, ya yang lain juga kepingin, ya rame-rame lah bikin laporan polisi. Proses hukumnya tadi saya udah jelasin, polisi, jaksa, PNPT, MAPK, perusahaan diciu. Tapi kalau perusahaannya udah mau bayar, kata kasih kesempatan, ada kesempatan dia sahamnya naik, kita terbayar. Tapi kalau Wana Arta dan yang lain-lain, kok Pak Benny tidak bilang seperti ini? Ya karena Wana Arta nggak ada pengusahanya mau jumpa sama kita. Lah kita nggak rela, daripada uang kita hilang, ya nggak apa-apa, menang jadi arang, kalah jadi abu. Tapi kalau ada pengusaha yang sudah mau bayar, sudah ada itikat baik, diperlakukan seperti itu, kita malah jadi rugi. Karena tadi saya bilang udah proses hukumnya lama, kita nggak dapat maksimal. Ya, demikian dari saya, terima kasih. Salam sehat, salam hormat.